Hai teman-teman yang budiman, balik lagi nih di channel alur cerita film Black Cinema. Hari ini aku bakalan ngebahas sebuah film berjudul The Last Victim yang akan menceritakan seorang wanita yang harus bertahan sendirian di pegunungan setelah suaminya mati oleh para pembunuh. Dan sebelum saya mulai ceritanya, mari kita berdoa sama-sama agar Tuhan membuka pintu hati teman-teman agar mau menyimak dengan baik sampai selesai. Amin. Fueled by greed and corruption. I've lived long enough to see what happens when progress. Cerita dimulai dari sebuah restoran masakan rumahan di Meksiko Baru dan kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Jack Monroe Snoopy. Saat itu Jack memiliki sebuah masalah dengan pria bernama Manny hingga akhirnya dia pun membunuhnya termasuk membunuh pemilik restoran tersebut dan tiba-tiba muncul pria tua yang mengakibatkan Monroe mati seketika. Ia pun membalasnya kembali tanpa ada rasa ampun. Selesai membunuh, Jack mengamankan data CCTV dan Snoopy mengamankan mayat-mayat di sana dengan cara menyeretnya untuk dimasukkan ke dalam mobil, hingga menyebabkan salah satu jari korban jatuh akibat terjepit pintu belakang mobil. Dan inilah korban terakhir. Di tempat yang berbeda, kita akan diperkenalkan dengan sepasang suami istri bernama Susan dan Richard. Susan adalah seorang wanita yang rajin dan teratur, bahkan dia membuat sebuah buku catatan tentang semua kegiatannya di setiap hari seperti bangun pagi, mandi junub, nyeduh kopi, olahraga, dan membawa jalan-jalan anjing kesayangannya, Waldo. Selesai dari semua kegiatannya, ia pun membangunkan Richard untuk meneruskan perjalanannya. Kasus pembunuhan yang terjadi diatasi oleh polisi bernama Sheriff Herman. Dia pun mendatangi lokasi untuk mengidentifikasi dan mencari barang bukti di tempat kejadian perkara. Ternyata di sana sudah ada polisi wanita yang lebih dulu datang bernama Mindy Gibbon. Mereka pun tidak bisa menemukan barang bukti yang menjanjikan, tapi Sheriff Herman menemukan satu bukti yang bisa mereka gunakan untuk penyidikan, yaitu satu jari korban. Don't ever toss me a finger again. Kita juga akan diperkenalkan dengan pria bernama Bull. Dia adalah orang yang tegas dan ahli dalam menggunakan senjata, tapi berbeda dengan adiknya Tad yang culun dan rada boloho sih orangnya. Dia tidak bisa menembak seperti kakaknya. Ia pun mencoba jarak yang lebih dekat dan hasilnya pun sama. Karena penasaran, ia pun mencoba jarak yang lebih dekat lagi. Ternyata tersisa satu peluru dan peluru tersebut tidak berfungsi seperti biasanya. Mengetahui peluru itu tidak berfungsi, Tad justru menodongkan senjata tersebut kepada kakaknya. Memang dia hanya bercanda, tapi hal itu sangat cukup untuk membuat kakaknya emosi. Tak lama kemudian Jack dan Snoopy telah tiba di sana. Bull yang melihat itu mempertanyakan keberadaan Monroe dan begitu kagetnya dia saat melihat Monroe sudah tidak bernyawa. Ia pun emosi kepada Jack dengan kedatangannya yang membawa mayat hanya akan membuat kediamannya menjadi incaran para polisi. Jack juga memaklumi atas kemarahan Bull. Ia pun meminta maaf dan meminta untuk diarahkan ke sebuah tempat yang tidak dijangkau oleh polisi. Akhirnya Bull mau membantunya dengan menunjukkan tempat di peta yang ada di kamarnya, dan sebelum mereka berangkat Snoopy membawa senjata Tad yang tidak berfungsi karena dia tidak mengetahuinya. It's on a map back in my room. Di sisi lain, Susan dan Richard masih dalam perjalanan. Susan menginginkan tempat yang indah dan juga bebas polusi karena sudah bosan menghirup udara perkotaan yang tercemar bau sampah dan asap motor King. Richard pun menyarankan ke sebuah tempat bernama Yaj Olal Cagar Alam jika dulu itu adalah tempat yang bagus.
Setibanya di tempat cagar alam justru sudah terbengkalai yang membuat Susan merasa dibohongi oleh suaminya, tapi karena sudah melakukan perjalanan jauh, Susan justru nekat menerobos masuk ke tempat tersebut. Setelah berhasil masuk, mereka berdua meninggalkan mobil dan mendaki salah satu bukit untuk menikmati keindahan dan sejuknya udara pegunungan di sana. Apalagi sambil mengadu mulut tentu membuat mereka sangat bahagia. Dan tiba-tiba Waldo terlepas dari talinya. Richard pun mengejarnya untuk membawanya kembali. Dan betapa kagetnya Susan saat melihat suaminya yang langsung ditembak. Ternyata itu adalah Jack dan pasukannya yang lebih dulu tiba di sana. Someone else was here. A woman. Jack dan kawan-kawan memutuskan untuk berpencar jika Susan pasti belum jauh dari sana. Jack menyusuri tempat-tempat perbukitan yang pada saat itu hampir saja menemukan Susan yang bersembunyi di bawah bebatuan di sana. Di sisi lain, Mindy Gibbon menceritakan salah satu polisi bernama Dale yang selalu menyibukkan diri dalam tugasnya. Begitupun dengan Sheriff Herman yang penasaran terhadap Mindy Gibbon bahwa dia tidak mengetahui asal dari Mindy Gibbon dan identitas yang sebenarnya. You're kind of an enigma to me, Gibbon. Singkat cerita, malam pun poek. Susan kini harus bertahan di tengah dinginnya pegunungan. Ia juga mencoba menghubungi orang terdekat tapi HP-nya hanya menjawab, "Maaf, jaringan tidak tersedia." Akhirnya, dia menyalakan api bermodalkan ranting-ranting pepohonan meskipun tidak terlalu berpengaruh, tapi setidaknya itu bisa mengurangi rasa dingin yang dia rasakan. Di keesokan harinya, Jack dan Bull kembali berpencar untuk mencari Susan. Jack juga menemukan tempat Susan malam tadi. Dia menemukan sebuah tulisan Susan, "I find key to survive," yang artinya aku menemukan cara untuk bertahan. Di sisi lain, Susan mendekati lokasi mayat suaminya yang akan dibakar oleh Snoopy. Ia pun mendekat secara perlahan dan mencekiknya dari belakang hingga membuat Snoopy mati di sana. Susan juga mengambil kembali kunci mobil miliknya yang pada saat itu terdengar suara Jack yang berteriak kepada Snoopy. Ia pun bergegas dan masuk ke dalam sebuah goa kecil seperti goa miliknya yang membuatnya selamat dari kejaran Jack dan Bull karena mereka tidak tahu ujung dari goa tersebut. Saat ini kita akan melihat polisi yang bernama Dale. Sheriff Herman pun menghampirinya yang sedang asik nongkrong di pinggir jalan. Dia pun bertanya kepada Dale siapa nama orang yang jarinya dia temukan di TKP, tetapi Dale justru menjawab tidak tahu, seakan-akan dia tidak memiliki tanggung jawab. Sheriff Herman pun langsung memecatnya saat itu juga dan meminta Mindy Gibbon untuk mengidentifikasi jari tersebut. Clean out your desk. Can't. He's too busy being fired. Setelah satu malam berada di goa, Susan akhirnya menemukan jalan keluar. Ia pun menyambut pagi itu tanpa adanya gorengan dan kopi hangat seperti rutinitas orang pada umumnya. Hingga akhirnya dia pun menemukan sebuah sungai yang bersih untuk menghilangkan rasa dahaga. Dan tiba-tiba Jack muncul di sana untuk membunuhnya. Jack menggunakan pistol milik Tad yang dia ambil dari Snoopy dan pada saat ingin menembak, peluru yang tidak berfungsi tepat di posisi utama dan justru meledak di tangannya yang membuat Susan kembali selamat dari kematiannya. Setelah mendapatkan identitas jika pemilik jari tersebut bernama Monroe, mereka berdua langsung bergegas menuju ke rumah Bull jika sebelumnya Monroe tinggal di sini. Di situ hanya ada Tad yang menyambutnya dan pura-pura tidak tahu dengan apa yang telah terjadi kepada Monroe hingga pada akhirnya Sheriff Herman menemukan sebuah petunjuk dari peta di kamar Bull yang menunjukkan sebuah tempat Yaj Olal cagar alam. Who's out at the nature reserve today? Yes, sir. Kembali ke Susan, dia pun akhirnya berhasil menemukan lokasi mobil Toyota kuning miliknya. Ia pun mencoba menyalakan mobil tersebut dan karena bunyi starter mobil yang cukup berisik,
membuat Bull mengetahuinya dan melakukan beberapa tembakan. Susan pun memutuskan sembunyi di belakang trailer dan pada saat Bull mendekat, Susan langsung memukulnya dengan sebuah kunci sok yang membuat Bull jatuh tersungkur. Susan langsung mengambil senjatanya dan mengancam Bull untuk masuk ke trailer. Ternyata bensin mobil itu sudah bocor yang membuat Susan berpikir sedikit sadis dengan membakarnya hidup-hidup. Fuck you fucking bitch! Get inside the fucking trailer. Selesai dari itu, kondisi Susan semakin melemah yang membuatnya jatuh pingsan. Untungnya Sheriff dan Mindy telah tiba di sana. Mereka pun menolongnya untuk membawanya kembali ke perkotaan. Selama di perjalanan, Mindy Gibbon menjelaskan jika dirinya bukanlah polisi konvensional pada umumnya. Dia pun langsung menembak Sheriff Herman dan menjelaskan kepada Susan jika Jack punya sebuah rencana untuknya yang bisa dipastikan Mindy satu komplotan dengan Jack. Tiba di rumah Bull, Jack telah standby menyambut kedatangannya. Dia pun mengajak Susan keluar dan tiba-tiba Susan menendangnya bahkan membawa mobil miliknya kabur. Dia pun mengejarnya dan berpegangan di pintu mobil karena tidak kuat. Tangannya terlepas hingga akhirnya tertabrak mobil Jack yang membuatnya tewas di sana. Di tengah gelapnya malam, Susan terus dikejar hingga mobilnya ditabrak olehnya. Saat inilah Susan seperti berada dalam dua dimensi yang berbeda saat Jack menusukkan sebuah pisau di tangannya. Susan juga bertemu Richard yang memberikan sebuah catatan bahwa Susan telah melewatkan sesuatu, yaitu tetap hidup. Setelah itu Susan langsung mencabut pisau yang menancap di tangannya dan menusukkannya kembali kepada Jack tepat di posisi jantungnya. Bahkan Susan menusuknya berkali-kali dan melakukan hal tak biasa dengan mengeluarkan jantung dari tubuhnya. 6 bulan kemudian kehidupan Susan sudah kembali normal dan tiba-tiba muncul Tad dengan menodongkan sepucuk pistol, tapi yang seperti kita ketahui Tad agak boloho, dia justru malah curhat kepada Susan. Susan juga menceritakan kehidupannya yang sulit selama di cagar alam dan pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berdamai. But this ends here. Do you want a drink? Akhirnya selesai juga, Cok. Jadi film The Last Victim yang artinya korban terakhirnya itu si Jack, seorang pembunuh tapi malah dibunuh. Dan pesan yang bisa kita ambil dari kehidupan Susan, seberapapun sulitnya, seberapapun rintangannya, seberapapun resikonya, hadapilah dan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberi cobaan kepada umatnya melebihi kemampuannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.